Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Akhlak Kiai Haji Ahmad Busyairi, Rawamerta Karawang, ditandai dengan ketawaduan dan budi pekerti yang luhur, rendah hati, sabar. Semua sifat ini terpancar dari kehidupan sehari-harinya. Hal ini dibuktikan ketika ia menjadi imam jenazah saat juniornya yang bernama Kiai Haji Ahmad Tabroni meninggal dunia. Kiai Haji Ahmad Tabroni tinggal di Desa Rangdumulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Kedua ulama ini pernah mondok dan menjadi santri Mama Sempur Tubagus Ahmad Bakri di Sempur, Purwakarta. Ini sahabat saya waktu mondok adik angkatan, tapi Kiai Haji Ahmad Tabroni, soal akhlaknya saya tidak seperti dia, belum sampai seperti dia, beliau seperti akhlaknya guru kami, Mama Sempur, ujar Kiai Haji Ahmad Busyairi saat memberikan sambutan mewakili keluarga almarhum. Ucapan tersebut merupakan bentuk ketawaduan Kiai Haji Ahmad Busyairi. Beliau menghormati ilmu dan dengan tawadu memuji sahabatnya, meskipun ia lebih dahulu berada di pesantren. Kiai Haji Ahmad Busyairi juga memiliki ilmu agama yang sangat mumpuni dan merupakan tokoh yang memiliki karisma tinggi di masyarakat Karawang. Cita-citanya adalah untuk mencetak kader-kader agama, santri, yang mampu menguasai ilmu agama dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersikap tawadu. Sikap tawadu ini menjadi ciri khas kepribadiannya. Kerendahan hati Kiai Haji Ahmad Busyairi terbukti saat ditanya teman pesantrennya, "Berapa santrinya?" Beliau menjawab, "Cukup untuk salat berjamaah." Padahal kita semua tahu bahwa pesantren Nihayatul Amal adalah pesantren besar dengan ribuan santri. Kiai Haji Ahmad Busyairi bukan hanya tokoh agama biasa, tak hanya mendidik ilmu agama dan ilmu umum, Kiai Haji Ahmad Busyairi juga memberi contoh langsung tentang budi pekerti, ketawaduan, dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kontribusinya dalam bidang pendidikan dan sosial sangat dihargai dan diingat oleh masyarakat Karawang hingga saat ini. Lalu, bagaimana cerita utuh tentang ulama berpengaruh di Kabupaten Karawang ini? Diceritakan, sebuah kampung yang jauh dari keramaian. Sawah-sawah terbentang luas seperti tanpa ujung. Dari kejauhan, hamparan sawah seperti terhubung dengan langit. Langit seringkali cerah, namun awan berarak, bagaikan lukisan keindahan di ujung cakrawala. Sejak pagi, para petani dengan cangkul di pundaknya menelusuri pematang sawah. Saat siang tiba, cuaca cukup terik, membakar punggung para petani yang sedang bekerja di sawah, kulit mereka seakan terbakar, menjadi hitam legam. Kegiatan ini menjadi pemandangan yang lumrah terjadi setiap hari di sebuah desa yang bernama Rawamerta. Di tempat itulah lahir seorang anak kecil bernama Surya, anak kedua dari 6 bersaudara, hasil pernikahan H. Musa bin Salwa dengan Hajah Syafi'ah binti Ramunah. Ia dilahirkan pada tahun 1923 Masehi. Kampung Sukamerta, Desa Rawamerta, adalah sebuah perkampungan yang termasuk salah satu desa dari Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Penduduknya sejak dahulu sangat bersahaja dan religius, sebuah karakter masyarakat pedesaan yang dikelilingi oleh persawahan, yang lebih dikenal dengan lumbung padi Indonesia. Surya, nama asli Kiai Haji Ahmad Busyairi, terlahir dari keluarga yang religius. Tanda-tanda bahwa ia kelak akan menjadi ulama besar sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Ia tidak seperti anak kecil pada umumnya yang kesenangannya masih tergantung pada mainan dan permainan. Surya lebih pendiam, bersahaja, dan lebih senang berada di mushola untuk belajar mengaji dan sholat tepat waktu.
Surya menjadi anak yang paling disayangi oleh kakeknya karena ia hidup di bawah bimbingan Mbah Mail, kakeknya yang diminta untuk mendidik langsung cucunya, yang kelak setelah menunaikan ibadah haji berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Busyairi. Dengan asuhan sang kakek, Surya tumbuh sesuai harapan orang tuanya, menjadi orang baik, berbudi luhur, rendah hati, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan itu mulai tampak ketika usia Surya menginjak remaja. Pemuda tersebut terlihat lincah, rajin belajar, dan rajin beribadah. Ketekunan dan ketaatan Surya mendorong kedua orang tuanya untuk memondokkan Surya ke tanah leluhurnya, yaitu Banten, untuk memperdalam bacaan Al-Quran. Dengan tekun dan giat belajar, sabar mengatasi badai cobaan, Surya menghabiskan kurang lebih 1 tahun di sana. Meskipun ia berasal dari keluarga yang mampu, saat mondok Surya menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan ia sering memilih berpuasa agar bekal yang ia bawa dari Karawang bisa bertahan lebih lama. Pemuda Surya tumbuh menjadi manusia yang cerdas. Ia sangat paham bahwa menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, ia memiliki cita-cita yang tinggi, harus bersabar, dan harus bisa mencukupkan bekal tanpa menghamburkannya. Dalam hati Surya bergelora untuk terus belajar menggali ilmu agama. Semakin ia memperoleh ilmu, semakin haus ia untuk mendapatkan ilmu baru, sehingga ilmunya terus bertambah dan ia terus mencari berkah dari para guru suci. Hal itu ditunjukkan setelah ia pulang dari Banten, lalu melanjutkan untuk menuntut ilmu ke pesantren lainnya di kota Bandung. Pondok pesantren yang menjadi tujuan Surya berikutnya adalah Pesantren Sukamiskin Bandung, yang saat itu diasuh oleh ulama besar Kiai Haji Raden Dimyati. Surya tinggal dan belajar di pesantren ini selama menjelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kisah kehidupan Kiai Haji Ahmad Busyairi mengajarkan kita banyak hal tentang kerendahan hati, ketawaduan, dan perjuangan dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Busyairi sudah menunjukkan sifat yang luar biasa. Tidak tertarik pada permainan duniawi, namun lebih mendalami ilmu agama. Sebagai seorang anak, ia lebih memilih untuk berada di mushola, mengaji, dan sholat tepat waktu. Sikap seperti ini mengingatkan kita tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang bermanfaat, bahkan sejak dini. Ketawaduan beliau terbukti ketika beliau menghadiri pemakaman sahabatnya, Kiai Haji Ahmad Tabroni, yang lebih muda darinya. Meskipun lebih dulu belajar di pesantren dan memiliki ilmu yang sangat luas, Kiai Haji Ahmad Busyairi tetap merasa rendah hati dan memuji sahabatnya. Inilah contoh sikap tawadu yang sejati. Tidak pernah merasa lebih, selalu menghargai ilmu dan guru, serta mengakui kelebihan orang lain. Beliau juga menunjukkan bahwa ilmu agama dan pendidikan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan umat. Dengan mendirikan banyak pesantren dan sekolah di Karawang, beliau mengajarkan kita untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Pesan beliau yang sangat kuat adalah tentang pentingnya pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Sebuah contoh nyata bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kerendahan hati beliau juga terlihat dalam kisah ketika beliau ditanya tentang jumlah santrinya. Meskipun pesantren yang ia dirikan memiliki ribuan santri, beliau menjawab dengan sederhana, "Cukup untuk sholat berjamaah." Ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati bukanlah soal apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menyikapi segala hal dengan rasa syukur dan rendah hati. Melalui kisah Kiai Haji Ahmad Busyairi, kita diajarkan tentang pentingnya memiliki sifat tawadhu, menghargai ilmu, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Semoga kita dapat meneladani sikap-sikap mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menuntut ilmu dan berkontribusi pada kebaikan umat.
Terima kasih sudah menonton, semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.